Sekarang kita langsung saja masuk ke bahan apa saja yang mau kita inikan dulu ya. Materi perkuliahan kita ya. Ini bahan perkuliahan kita untuk semester ini, dasar elektronika ya, ketiga SKS. Tapi kira-kira dia 2,5 jam ya kalau normalnya. Online mungkin tidak sepanjang itu ya. Mulai dari bahan semikonduktor nanti, ya, apa itu bahan semikonduktor, kemudian komponen-komponen dari bahan semikonduktor seperti dioda, kemudian rangkaian diodanya, kemudian dioda dengan fungsi khusus, itu masih dioda ya, kemudian bahan semikonduktor kedua, transistor bipolar, dasar-dasar transistor, kemudian nanti pembiasannya. Pembiasannya adalah pemberian catu dayanya. Jadi berbeda-beda nanti. Kemudian bentuk yang ketiganya adalah keluarga dari FET. FET itu terdiri dari JFET, junction field effect transistor. Kalau transistor bipolar dan transistor disebut transistor bipolar ya. Yang disebut biasanya kalau di pasaran itu transistor. Kemudian MOSFET. Nah, JFET juga terdiri dari dua sama dengan transistor, nanti kita bahas. MOSFET juga. Kemudian yang ketiga, yang keempat bentuknya sudah berupa IC. Kalau ini masih berupa transistor, itu kalau dioda dia kakinya dua, transistor bipolar dan FET itu kakinya ada tiga, jadi ada dua sumber tegangan. Kalau di dioda hanya satu sumber tegangan inputnya ya. Nah, transistor apakah bipolar atau FET itu nanti dia ada dua satu daya. Sedangkan penguat operasional sudah berupa IC bentuknya ya. Tapi dia adalah IC untuk analog ya. Nah, ini yang kita bahas nanti. Semuanya kita masih menggunakan tegangan DC. Nah, nanti untuk tegangan AC-nya ada kuliah tersendiri nanti. Rangkaian elektronika sebenarnya ya, ada dua namanya di kita. Untuk yang arus kuat nanti teknik tenaga listrik, dia di elektronika analog. Sedangkan untuk yang arus lemah atau kalau di kita dasar apa telekomunikasi ya, telekomunikasi, tapi dia di elektronika telekomunikasi yang pemakaian peralatan komponen-komponen semikonduktor tersebut. Ini buku ajarnya. Kemudian karangan Albert Primavino ya, dan David Pett itu yang cukup baru ya 2016. Itu kalau versi lamanya ada bahasa Indonesianya.
Dia 2 buku. Kalau yang awal 2000-an itu ya, itu dia 2 buku, putih dan merah. Kalau yang generasi lamanya lagi ada lagi. Nanti yang pustaka yang lama itu ada. Di toko buku ada. Di terjemahan ya. Terjemahan yang Albert itu ada. Jadi 2 buku. Kalau yang aslinya ini. Kemudian bisa Thomas Wyatt David, buka ya. Kemudian sama Thomas Electronic Device. Kemudian Erwin Brooks, Electronic and Electrical and Electronic Technology. Nah, ini di atas 2000-an semua ya buku itu. Nah, kalau buku teknik itu memang kalau yang di Indonesia itu banyak yang versi lama ya itu ya. Kalau kami karangan yang terjemahan. Nah, boleh buku yang lain nanti asal isinya ini. Nah, itu ya. Bahan semiconductor mengenai dioda, mengenai transistor bipolar, mengenai FET dan op-amp. Nah, itu boleh bukunya tidak harus ini ya. Kemudian masalah penilaian. Ini ya penilaiannya 20% dari tugas, 30 nanti dikasih tugas ya. Nah ini pelajaran bagi yang angkatan sebelumnya. Ya, kalau saya kasih PR, tolong dikerjakan. Ya. Kita akan membantu nilai. Kalau tidak hilang nilai kalian 20%. Nah, ya. TS, kehadiran otomatis diisi nanti ya dari kehadiran. Cuman kalau di aturannya kita itu sudah ada nilai untuk sakit dan izin ya. Tapi di portal ternyata masih belum diubah. Hanya yang hadir atau selain hadir itu dianggap nilainya 0. Padahal itu dalam peraturan akademik itu nilai sakit dan izin itu ada nilainya. Walaupun bukan 1 ya, kalau kehadiran 1. Kalau absen 0, sedangkan kalau sakit dan izin itu ada di atas tengah dia sebenarnya. Tapi sampai sekarang itu belum diubah di portal lama pun portal baru. Padahal peraturannya seperti itu. Nah itu nanti kalau akan diperlakukan kalau nanti ujian itu kalian boleh atau bisa lulus jika kehadirannya 75%. Tapi itu belum diberlakukan walaupun peraturan sudah ada ya. Nah, nanti akan diatur oleh portal sendiri ya. Nanti makanya kalau izin, kalau sekarang masih ya izin ataupun apa namanya sakit bagi dia itu sama. Nah sekarang sebelum saya lanjut ke materinya, nanti saya akan masuk dulu. Mungkin ini di fisika juga diajarin harusnya ya. Fisika di pendapat kali ya. Fisika biasanya itu diajarkan mengenai satuan. Nah, ini sangat sangat penting nanti satuan itu banyak ini ya. Nanti saya ambil yang sedikit yang cukup saja. Tapi nanti akan saya inikan yang untuk elektro terutama ya. Nanti ada satuan itu ada satu internasional ya, ada yang kontinental. Seperti Inggris dan Amerika Utara itu dia tidak semuanya sama dengan kita. Contohnya kalau dia untuk berat itu dia tidak menggunakan kilogram seperti satuan internasional ya. Dia menggunakan pound. Pound itu lebih kurang setengah kilo lebih dikit ya. Pound. Kemudian liter untuk volume ya. Dia tidak menggunakan liter tapi dia menggunakan barrel biasanya gitu ya. Kemudian tadi kilogram ya, dia menggunakan pound. Kemudian untuk kilometer jarak ya, meter. Kalau meter dia tidak menggunakan meter, ya. Dia menggunakan feet ya, kaki. Jadi jarak dia menggunakan feet. Kemudian kalau yang kilometer dia tidak menggunakan tadi kilometer ya, tadi feet meter, bukan kilo feet dia, tapi dia menggunakan mile ya. Itu nanti. Tapi sebagian besar di negara dunia digunakan sistem internasional seperti MKS, meter, massa, kemudian kilogram dan second atau waktu ya. Itu sebagian besar. Terus ada beberapa itu masalah kebiasaan ya. Jadi di Amerika Utara termasuk Amerika Serikat, Kanada ya, dia menggunakan Inggris menggunakan mil. Walaupun di beberapa negara juga mil digunakan, tapi itu untuk laut. Tapi mereka darat sama laut sama itu jadi makanya walaupun nanti untuk mil laut itu beda ya.
Nah, ini yang standar nasional. Tuh, panjang itu menggunakan meter, untuk apa namanya, berat atau massa ya itu kilogram, disingkat dengan M. L itu untuk panjang tadi length ya, length. Kemudian waktu, lalu second ya, waktu detik, disingkat dengan T. Kemudian untuk ini yang kita nih, ampere untuk listrik, arus ya, arus listrik, ampere. Kemudian untuk suhu, nah itu di teknik itu lebih banyak menggunakan Kelvin nanti ya. Walaupun di elektro nggak terlalu banyak dipergunakan itu, tapi nanti kalau di mesin itu banyak. Nanti kalau untuk arus kuat kamu juga, itu dia dalam Kelvin biasanya, bukan jarang yang menggunakan derajat Celcius derajat Kelvin. Kemudian ini mol itu jumlah molekul ya, intensitas cahaya. Nah, ini bagi yang arus kuat nanti yang membahas masalah apa namanya, audit energi mengenai lampu ya, itu digunakan nanti intensitas cahaya. Kemudian ada yang tidak ada dimensinya seperti radian. Radian itu ingat, kalau sudut tadi kita menggunakan degree ya, maka 0 sampai 360 derajat. Di atas itu kembali lagi dia ke 0, itu mungkin 370 berapa? Berarti ya 370 dikurangi 360 itu sisanya, berarti 10 derajat. Jadi 370 sama dengan 10 derajat. Radian juga gitu, dia 2 pi, lingkaran dia. Kalau sudut kan jelas kita sudut ya, rumah umpama 4 persegi panjang, kotak atau segitiga, jelas sudutnya ya. Nah, dia maksimalnya 360. Kalau radian dia 2 pi lingkaran. Nah, ini kalau untuk putaran nanti, terutama untuk arus kuat nanti ya, ini dia menggunakan radian. Berapa putaran per menit nanti ya, radian sudutnya radian. Di dasar di pemrograman komputer kita bahas konversi dari sudut ke radian, radian ke sudut ya. Karena radian 2 pi, berarti 2 pi 3,14 kumulatannya kali 2. Berarti 6 kali 6,18 ya. 6,18-nya itu lebih sama dengan 360. Kalau 180-nya sama dengan pi ya. Pi, 2 pi nanti. Ini itu ya. Radian sama itu ya. Kemudian satu lainnya, ini yang sudah gabungan ya, umpamanya Newton. Ini adalah berat ya, kilogram meter per detik kuadrat. Kemudian kecepatan meter per detik itu, per second atau meter per detik ya. Luas, berarti dia meter kuadrat itu nanti ya. Enggak bergabungan. Nanti kita di elektro seperti itu nanti ada gabungan. Dari mana dia dapat gabungan itu? Tentu dia dari beberapa satuan yang apakah ditambah, kalau ditambah dia harus sama ya. Dia dikali dia biasanya. Kemudian di dalam teknik, ya, ini bukan arah elektro aja, yang teknik nanti yang elektro ini yang biru saya birukan. Jadi biasanya di teknik itu biasanya penulisan itu disingkat untuk nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar. Ini berapa terlalu kecil? 0,1 mau disuruh desi. Tapi kita di elektro nggak jarang makainya. Kita yang makainya nanti yang 0,001 mili. Ya. 3 angka di belakang koma. 6 angka di belakang koma. 9 angka di belakang koma. 12 angka di belakang koma. Nah yang lainnya itu orang teknik lain yang menggunakan. Jadi 0,1 berarti dia desi, 0,01 sentimeter ya. Kalau meter dia 0,1 cm, tapi kalau ampere 0,01 ampere gitu ya. Tapi di elektro nggak digunakan 1 senti volt, nggak ada gitu ya. Paling kita milivolt atau miliampere, senti ampere biasanya ada. Tulisnya ke mili. Ini yang biru. Tapi untuk di teknik ini seperti ini. Satu angka 10 pangkat min 1 atau 0,1 adalah desi, 10 pangkat min 2 atau 0,01 adalah senti, 10 pangkat 3. Ini yang kita pakai di elektro, mili, mikro, yang dipakai, nano, 10 pangkat min 9, 10 pangkat 10, angstrom tidak, kemudian pico, yang kita pakai. Nah, yang mili itu bisa digunakan oleh volt dan ampere. Itu lebih banyak ampere nanti volt. Mili itu udah kecil ya. Mikro masih harus kecil tapi ya. Tapi tegangan tidak lagi. Oh, tidak ada mikro. Kalau mikro itu udah nol gitu. Kemudian nano itu biasanya dipergunakan oleh kapasitor. Pico juga kapasitor. Mulai dari mili ya. Kapasitor itu mili, mikro, nano, pico. Tapi kalau tegangan hanya mili paling kecilnya. Kalau arus masih ada yang mikro dan mili. Nano tidak ada.
Yang nano hanya digunakan oleh nanti adalah kapasitor. Resistor malah lebih besar ya. Kalau resistor mungkin ada mili nanti ya, resistor. Itu jarang. Ada nanti. Itu harus kuat terutama nanti ya, itu ada. Dia malah nanti mikro ohm ya. Mikro ohm. Khusus itu nanti ya. Harus kuat tapi. Nah, kemudian kalau yang besar, itu juga. Kalau 10 deka itu biasanya masih ditulis 10 kalau kita. Hekto juga. 100. 1 hekto. Jarang kita. Nah, ini yang biru. 1 kilo 1000 kita tulisnya 10 atau 10 pangkat 3 kita tulis dia K. 1 juta kita tulis dia mega singkatnya M. 1 miliar ditulis 1 giga. Itu 1 miliar itu ya. Berbeda nih nanti dengan digital ya. Kalau kilo digital itu adalah 2 pangkat 10. Meganya itu adalah 2 pangkat 20. Giga itu adalah 2 pangkat 30. Tera itu adalah 2 pangkat 40. Karena dia binar ya. Sudah beda. Ini kan desimal. Jadi jangan samakan teranya desimal dengan teranya umpamanya, oh saya hard disk saya 1 tera. Berarti kan 10 pangkat 12 miliar dong. Enggak, lebih dia. Ya, teranya itu adalah 2 pangkat, kalau kilo pangkat 10, ini pangkat 20, pangkat 40 ya. Ini ya. 2, tapi bulan dasarnya 2, karena kan belum dasarnya 10. Nanti akan kita pelajari itu di rangkaian digital ya. Apa itu binar. Nah, ini kita masih desimal dulu ya. Penta itu jarang di kita, nanti biasanya penta itu di astronomi ya. Besar. Kalau yang ini tadi, yang kecil-kecil tadi, femto, atau itu dia biasanya dia di kimia. Ada berat-berat itu atom, atau nanti ada sebagian biologi, tapi kimia yang banyak. Sangat kecil ya, untuk atom gitu. Nah ini yang besar, itu orang astronomi. Jarak matahari ke planet lain gitu ya, itu dia pakai ini. Delta, hexa, zeta, atau iota. Nah, kita yang biru itu gunakan. Nah, itu nanti untuk memperpendek. Kalau umpamanya dapat dia 2 juta, itu nggak perlu kita tulis 2 nolnya 6, 2 M. M-nya apa nanti? Banyak ohm, mega ohm. Kalau apa tegangan tidak ada sampai 500.000 ya kalau tegangan begitu dari sini tegangan ekstra tinggi ya 500 kilo. Nah, ini satuan yang tidak boleh kita lupa. Ya, boleh kita lupa. Kemudian ini yang sama penggandaan ya. Nah, ini jarang dipakai, tapi di kehidupan itu dipakai umpama kuintal itu di Indonesia biasanya 100 kg. Ton, nah itu berat ya. Jadi kita kan 1000 kilo, kalau 1 kilo itu kan ini ya 10 pangkat 3. Berarti kalau 1 ton kan 1000 kilo, berarti kali lagi 10 pangkat 3, 10 pangkat 6. Tidak ada mega kilo orang Indonesia. Nah, ya, harus kan mega tuh, 10 pangkat 6. Ini kilo sudah 1000, ini kali lagi 1000 gitu kan. Berarti kan 1 juta gram. Tidak ada orang menulis megagram, 1 megagram. Biasanya 1 ton atau 1000 kilo. Masalah kebiasaan. Boleh nggak ditulis Pak 1 megagram? Bisa. Karena mega itu 10 pangkat 6. Ini 1 juta sama dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 gram, 1 juta gram, atau 1 megagram. Jadi biasa jadi orang ke kilo. Tapi itu nanti bisa juga kalau untuk yang kecil dia. Kemudian nih ons. 1 on itu kalau di kita kan bukan 100 gram ya, bukan 100. Saya jadikan angka saja ya. Di Indonesia udah terlanjur. Berapa ons? Oh, 5 on, berarti setengah kilo dong. Nah, bukan. 100 on itu, dia bukan 100 gram. Tapi kebiasaan kita sudah jadi kebiasaan ya. Yang 1 ons itu adalah 28 gram cuman. Itu untuk yang umum. Tapi kalau ada lagi troys on namanya. Troys on itu biasanya untuk perak, tembaga, ya, emas,
timah biasanya ya, dia menggunakan toreon. Kalau kalian ikut lihat-lihat itu di website masalah perdagangan logam-logam mulia ya, itu dia mulai toreon sama emas, perak, timah juga ya di first on. Jadi 31 gram malah ada ya, lebih tinggi dari 1 on. Jadi ini bukan internasional punya, tetapi dipergunakan di dalam perdagangan internasional. Ya tahu, oh itu nanti dianggap 1 on itu 100 gram, wah ini satu terus on sekian rupiah gitu kan, emas ini kok mahal gitu kan, padahal 1 gram itu, nah, bukan 1 gram ya, ini hanya 31 untuk on, sedangkan untuk on itu hanya 28, jadi kurang dikit ya. Nah itu dia bilang-bilangan yang harus kita pelajari, terutama ini tadi. Nah, kilo, mega, giga, tera, itu nggak boleh lupa, mili, mikro, nano, piko. Nah, pakai sama kita, itu berapa? Jadi kalau dia piko bisa nggak ditulis dengan nano? Boleh. Berarti kalau tadi 1 piko sama dengan 1000 nano. 1 nano berapa piko? Berarti 0,001 per 1000 piko. Nah, itu dia turun ke atas. Nah, kemudian ini besaran listrik dasar. Nah, nanti akan ada lagi sesuai dengan kuliah kalian masing-masing nanti ya. Ini yang dasar nggak boleh lupa kita sebagai orang elektro. Walaupun kenyataannya sampai ada yang seminar sidang tugas akhir masih ada yang ininya tahu. Tegangan itu besarannya apa masih ada yang nggak tahu. Makanya nanti saya bilang biasakan ditulis di dalam setiap penulisan kita itu ditulis ya. Ini besarannya apa? 10, 10-nya 10 apa? Kalau hanya angka 10 itu tidak ada nilainya. Apakah 10 orang? Apakah 10 kilogram? Apakah 10 meter? Nggak jelas kan? Jadi setiap angka itu yang punya besaran ya, karena tidak semua ada punya besaran nanti. Rasio nanti nggak ada besaran. Rasio umpamanya rasio trafo, step down katakan. 100:1, itu tidak ada. Berarti dia 0,01 kan. Itu dia inputnya itu 100 lilitan, outputnya 1. Perbandingannya ya, bukan minus 100/1, dia banyak. Jadi perbandingannya bisa saja ini 1 juta, ini dia hanya 100.000, 10.000 gitu ya. Lilitan. Seperti itu dia. Harus ditulis sebagian besar ya. Tulis. Ini contohnya tegangan. Atau bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya voltage ya. Voltage. Simbolnya V. Nanti ada V itu besar ada kecil ya. Nanti kita masuk waktu yang AC. IRL nanti bawa. Kalau V-nya di analog juga, elektron analog nanti. V-nya besar itu dia berarti dia DC itu kan. Volt. Disingkat besarannya volt. Ya, ininya namanya voltage. Kalau kita dia tegangan, simbolnya V, besarannya volt. Disingkat dengan V boleh. Volt. Ya. Nah, dari mana asalnya volt? Dia adalah besarnya arus dikali tahanan. Arus itu besarannya ampere. Tahanan itu ohm. Resistor, tahanan itu ya ohm. Maksud nanti impedansi berasal dari ohm. Bagian impedansi kan dia Z gitu ya. Jadi dia salah satunya adalah dia R itu. Ohm, tahanan. Resistor, resistance hasilnya, resistor ya. Barangnya resistor. Arus. Nah, arus dia disingkat dengan I. Karena apa? Karena I sudah dipakai untuk yang lain. C, karena ini current kan sifatnya dasarnya kan current, Pak. Arus current. Oh, I sih, kok bukan C. Volt pakai V. Arus kok nggak pakai C? Karena C sudah digunakan nanti untuk kapasitor. Ikatan dari kapasitor ya. Nah, dia makanya itu menggunakan arus current, arus disingkat dengan I. Ya, tegangan itu adalah arus dikali tahanan. Berarti volt itu sama dengan ampere dikali ohm. Jadi kita bisa kan mendapatkan tegangan Pak dari ada arus dan ada ohm. Nah masalahnya sumber yang ada sekarang itu kita tidak punya sumber. Walaupun nanti dalam perhitungan di teori fisika rangkaian listrik ya itu dia dipakai ada sumber tegangan bebas, sumber tegangan tak bebas. Ada arus bebas, sumber arus bebas, sumber arus tak bebas. Sumber arus itu berasal dari sumber tegangan dulu.
Jika tidak ada sumber tegangan, tidak akan ada sumber arus. Tetapi jika tidak ada arus, kita tidak punya tegangan, itu tidak ada artinya. Karena daya atau energi yang kita hasilkan atau berdasarkan arus, ada arus. Nah, kenapa ada arus nanti kita bahas di bahan semikonduktor nanti ya. Nah, arus dari mana? Nah, ini baru bisa tegangan dibagi dengan tahanan. Sumbernya tegangan, kita lewati tahanan, baru dia ada arus. Kalau untuk tegangan, kita tidak memerlukan dia apakah rangkaiannya tertutup atau terbuka. Dia bisa diukur. Tapi kalau untuk arus, rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Loop tertutup. Kalau tidak ada arus. Sama juga kita dengan pipa atau selang air, gitu ya. Kalau diputus ya berarti arusnya nggak ada lagi di ujung kan. Airnya nggak sampai ke ujung. Jadi dia ada, kalau arus ada syaratnya rangkaiannya tertutup, loop tertutup. Kalau tegangan tidak bisa. Contohnya tegangan ada tidak apa dulu rangkaian adalah di colokan listrik kita, bisa kita ukur tuh. Tegangan dapat. Coba arus gimana? Tidak bisa. Harus ada umpamanya ada lampu, baru bisa kita ukur arus pada lampu itu berapa. Ada AC, harus yang lewat AC berapa. Dan dia harus ada bebannya. Nah, di sini dia tegangan dibagi dengan bebannya. Tahan di sini ya. Nah, itu salah satu bebannya. Jadi kalau dia udah AC itu bebannya sudah kompleks, ada kapasitor di situ, ada induktor di situ kan, ada resistor. Itu dia tahanan. Itu dia dalam bentuk terbuka. Nah, tahanan dari mana? Nah, tahanan itu dia kita ukur dari pembagi tegangan dibagi. Walaupun tahanan itu dia berasal sendiri itu ya, ada sumbernya nanti gimana dapat R itu nanti ada di dasar apa di rangkaian listrik R nanti ya, di fisika juga. Untuk apa tahanan itu? Tahanan itu adalah untuk membatasi arus. Tapi pada komponen-komponen sudah ada sebagian yang mempunyai R. Nanti seperti dioda, ini sudah ada R-nya itu. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi dulu ya, ini baru kita selesaikan ini, baru nanti kita istirahat untuk sholat maghrib ya. Kemudian ada lagi daya. Nah ini dia yang sudah bisa menjadi energi nantinya ya. Daya. Sebut watt. Nah untuk watt itu ada 3. Walaupun sebagian besar kita mendapatkan yang pertama tegangan dikali arus atau voltage dikali current. Volt dikali ampere itu adalah watt. Nah ini masing-masing nanti ada voltage itu berasal dari mana nanti di rangkaian listrik itu akan kita dapatkan tuh. Siapa itu penemunya tegangan, rumusnya sampai dapat rumus itu. Kemudian ohm itu siapa, ampere itu siapa, gitu kan. Dia ada watt itu ya. Ingat watt, James Watt itu ya. Jadi tegangan bisa juga dia berasal dari bukan hanya kita tidak ada alat ukur tegangan. Gimana kita tahu daya? Kita harus ada. Kalau sini kan ada tegangan dan arus. Ini yang paling ideal. Oh, nggak apa-apa karena tegangan itu berasal dari V dikali I. Nah, V apalah I dikali R kan? Berarti I kali R, I kali I. I, R, R. Berarti I kuadrat. Berarti jika ada arus dan tahanan kita bisa dapat daya juga. Nah, itu dia. Harus dapat daya. Kemudian satu lagi, saya tidak punya ampere meter Pak, tapi voltmeter ada. Di sini kita nggak punya voltmeter ya, tapi ampere meter ada dan ohm ya. Hanya ohm meter sama ampere meter ini dia caranya. Tapi kalau punya voltmeter dan ampere meter, ini dia. Tapi saya tidak punya voltmeter, hanya ampere meter dan ohm meter. Tapi saya nggak punya ohm meter, ampere meter, tapi ohm meter ada dan voltmeter. Itu benar V kali I lagi. Ini apa? I berasal dari V dibagi R kan? Ini sama dengan V kuadrat R. Sama, watt juga. V kuadrat R sama dengan watt. I kuadrat R, nah, V kuadrat dibagi R ya. Kalau ini dibagi ya, bukan V kuadrat R. V kuadrat dibagi R, watt. I kuadrat dikali R, watt. V dikali I juga watt. Jadi untuk mendapatkan wattnya ada 3 cara. Nah daya itu nanti juga ada 3, itu harus kuat ya. Ada daya semu, ada daya reaktif gitu ya. Jadi ada 3 nih ya. Jadi ada dia watt yang aslinya nih, ini yang dipakai. Kemudian yang kalau kita di PLN nanti kita yang bayar itu adalah dia PI dikali cos P. Nah, ada faktor dayanya dia. Nah, ada lagi yang diinginkan adalah
volt, ampere, sama dengan ini tadi. Ampere. Itu dia nanti ya. 5 watt ya. PI kali cos P. Jadi ada pakai senti. Nah, nanti ada daya semu. Nanti dia harus kuat. Nah inilah besaran-besaran listrik dasar yang harus tidak boleh kita lupa. Pegangan berarti dia adalah volt. Volt itu apa? Nah, makanya besarannya nanti ditulis. Jangan 10 kali 5. 50 volt. Ini apa? 5-nya apa? Walaupun besarnya mungkin voltnya ini dapat 50-nya benar ya. Voltnya belum tentu. Apalagi nanti kalau dia udah pakai ini. Kilo, mega, giga, tera, atau mili, mikro. Nah, 50 itu bukan 50. Harus diterjemahkan dulu. Karena penulisannya yang 50. Tapi dia ada di belakangnya. Mili, atau mega, atau kilo, atau mikro gitu ya. Nah, baru dia dulu ininya dengan besaran satuannya tadi baru satunya. Oh ini ohm, oh ini ampere. Oh baru dapat volt. Tapi kalau hanya ohm saja tidak bisa volt. Mana dia? Ohm dikali konstanta ya dapatnya ohm. K ampere dikali konstanta ya dapatnya ampere. 10 ampere dikali 5 50 ampere bukan 50 volt. Nah itu ya sama juga nih. Volt dibagi R, tegangan dibagi kanan, volt dibagi ohm dapatnya ampere. Tapi volt dibagi 10 ya dapatnya volt. Nah, atau 10 dibagi 5 ohm dapatnya 2 mu per ohm dia kan. 2 mu seper R dia seper ohm. 2 mu. Nah, itu dia. Lain. Makanya harus satuannya tetap. Baru R juga gitu. Volt dibagi arus. Volt dibagi ampere. Tegangan dibagi arus. Volt dibagi ampere. Tetapi kalau 10 volt dibagi 5 bukan 2 ohm. 10 volt dibagi 5 ya 2 saja. 2 volt. Karena volt dibagi satuan. Atau sebaliknya 10 dibagi 2 ohm bukan 5 ohm. Nah, 10 dibagi 2 ampere bukan 5 ohm, bukan 2 ohm, tapi dapatnya 1/2 ampere. Nah, makanya volt dibagi ampere baru ohm. Ya. Itu juga dengan gaya. Tiba-tiba 5 dikali 7 sama dengan 35 watt. Dari mana 35 wattnya? 5 nggak ada besarannya, 5 apaan itu? 7 nggak ada besarannya, 7 apaan? 5 volt dikali 7 ampere. Benar, 35 watt. Nah, itu dia. Atau nanti arus. I kuadrat. I-nya 2, R-nya 10. 2 ampere, R-nya 10. 2 kali 2 kuadrat 4. 4 ampere dikali 10 ohm. Baru dapatnya 40 watt. Itu juga dengan T kuadrat R. 5 volt, R-nya 10. 10 ohm. 5 kali 5, 25. 25 dibagi 10, 2,5 watt. Nah, baru ya. Nanti volt kuadrat dibagi dengan R dapatnya adalah volt. Nah, itu yang ini dulu. Simbol sama terima besaran dasar listrik. Nah, nanti kita habis ini kita lanjut istirahat dulu kita untuk sholat maghrib. Bentar saya lihat dulu. Sholat maghribnya jam berapa ya? Kalau enggak kita tulisnya sebentar. Bentar dulu ya. Sekarang kita masuk ke bahan semikonduktor ya. Jadi satu internasional sudah. Bentar saya ini dulu ya. Berat. Simbol sudah, itu tadi ya. Sekarang kita masuk ke bahan semikonduktor. Itulah yang menjadi dasar bagi peralatan elektronik ya. Nah, bahan semikonduktor. Kalau kita sebagai orang elektro, ya, listrik lah ya, itu bahan itu untuk kebutuhan listrik itu terdiri hanya dari 3. Pertama adalah yang mudah dialiri oleh aliran listrik. Yang kedua, yang susah dialiri oleh aliran listrik. Kemudian diantaranya ada
satu saat dia bisa dialeri, satu saat dia susah, atau satu saat susah dialeri atau tidak bisa, tapi pada tegangan tertentu dia bisa. Itu disebut, kalau yang mudah dialiri aliran listrik itu disebut konduktor, atau yaitu penyalur ya, menyalurkan aliran listrik. Kemudian isolator yang susah, isolator yang mengisolasi, menghalangi, sangat susah. Jadi untuk bahan tertentu bisa listrik tidak masuk, tetapi jika tegangan sangat tinggi bisa, dengan syarat barang tersebut sudah rusak, itu kebakar. Seperti umpamanya kalau kita kan tuh tegangan rendah ini untuk isolator kan cukup dengan karet atau itu ya gabungan plastik gitu ya, atau apa namanya kabel cukup. Nah, tegangan hanya 220 dengan arus nggak terlalu besar. Tapi kalau dayanya besar, tegangan tetap 220, tapi arusnya sangat besar, itu nggak bisa lagi pakai ini biasa, kebakar dia. Nah, berarti nanti dia sifatnya sudah tidak menjadi isolator lagi, menjadi dia konduktor. Nah, di sini kita bahas nanti semikonduktor. Kenapa disebut semikonduktor? Karena dia berada di antara sifat-sifat konduktor dan isolator. Nah, di sini dia hanya sifat hambatan jenisnya atau resistivity namanya ya. Resistivity atau hambat jenis. Jadi hambatannya terhadap arus listrik. Jika rohnya disebut dengan resistivity, itu adalah roh ya, asal huruf Yunani, kecil dari 10 pangkat 5 ohm sekitar, itu hanya 10 pangkat 5 nya tadi, 10 pangkat 5 tidak ada ya, berarti dia ada 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 6. Kalau kita jadikan 10 pangkat 6, dia sama dengan 10 mikro ohm cm. Kalau 10 pangkat 3 berarti dia 10 ya 10 ya. Kalau kita jadikan dia itu tadi ya mikro 10 mikro ohm cm. Kalau kita jadikan dia mili, berarti dia 100 mili ohm cm. Nah, 10 pangkat 5 ya, 10 pangkat 5-nya 10 pangkat 2 kita jadikan 100, 10 pangkat 3-nya mili. Atau tadi dia 10 pangkat 6. Jadi dia yang kiri, yang ininya satunya kita kali 10, yang 10 min 5-nya dikali 10 min 1. 10 min 1 dikali 10 min 5 jam 10 min 6. 10 kali 1 10. Jadi 10 pangkat 10 min 6. Sama dengan 10 pangkat min 5 itu. Jadi 10 pangkat min 6, 10 kali 10 min 6 adalah mikro. Bisa ditulis 10 mikro ohm cm. Atau kalau kita jadikan dia ininya dikali 100 supaya ini dapat, yang ininya dibagi 100, berarti dia 0,01 mili ohm, sama dengan 10 mikro ohm. Kalau di papan tulis bisa saya urai lebih panjang ya, ini agak repot. Itu dia disebut konduktor. Mudah, kecil kan, 10 min. Ya. Hampir 1/1.000.000, 1/100.000 ohm. Hampir tidak ada tahanannya ya, hampir tidak ada tahanannya. Pacar dia kan. Nah, tahanan besar, 10 pangkat min 7, tidak ada juga tadi kan, ini plus ya. Kalau 10 pangkat plus 6 adalah mega kan, mega ohm, kali 10 mega ohm. Atau kita menjadikan dia 10 min 9, di atas mega adalah giga ya, 10 min 9 berarti 0,013 ohm. Nah, lebih susah. Jadi ini 10 mega ohm atau 10 pangkat 7. Nah, di antara itu lebih besar dari 10 pangkat min 5, tetapi lebih kecil dari 10 pangkat plus 7, itu disebut semikonduktor. Inilah akan kita bahas. Nah, apa bedanya konduktor, isolator dengan semikonduktor? Semikonduktor ya. Itu dia adalah, nah kembali lagi kita sebagai orang elektro ya, atom. Nah, kita ambil atom, kecuali nanti kalau kita belajar nanti ada yang harus kuat, nanti akan belajar pembangkit tenaga listrik ya. Salah satu pembangkit tenaga listrik itu adalah pembangkit tenaga listrik berbahan bakar nuklir. Nah, itu dia atom nanti, atom nuklir ya. Nah, itu nanti beda lagi, bukan elektronnya ya. Intinya dia malah. Nah, kalau di sini kita sebagai orang untuk listrik tadi, semikonduktor, konduktor, dan isolator tadi,
Itu kita membahas atomnya adalah elektron terluar daripada atom tersebut. Apakah jarang, apakah rapat, apakah sedang. Yang jarang berarti apakah dia jauh dari inti atau dia dekat dari inti. Semakin jauh dia dari inti, nanti elektron tersebut semakin mudah lepas. Mudah lepas artinya apa? Ya, jika elektron lepas menjadilah arutan listrik. Ya. Arahnya berlawanan ya. Jika elektronnya tidak lepas, ya tidak ada aliran listrik. Elektron lah yang menjadi aliran listrik. Nah itu dia. Kalau jauh dia dari inti atom, maka makin mudah dilepas. Atau katakan sama jaraknya, tetapi yang satu banyak, yang satu jarang. Yang jarang itu akan lebih mudah lepas. Nah, di atom itu, dia terdiri dari inti atom itu, terdiri dari nukleus yang dikelilingi oleh elektron, masing-masing orbitnya. Jumlah elektron tadi sama dia dengan jumlah proton. Di dalam intinya dia sebut adalah proton dan neutron. Proton bersifat positif, elektron bersifat negatif. Jadi betul, makanya dia kan ditarik sama inti ya, nanti tidak dibawa dimensi gambar dimensinya ya. Semakin jauh dia semakin susah. Sedangkan neutron itu bersifat kelistrikan, tidak mempunyai besaran muatan listrik. Netral dia ya. Kalau proton positif, elektron negatif. Disingkat nanti di sini nih E plus itu adalah proton, E min kalau dia negatif ya adalah elektron. Untuk digambarkannya nanti ya. Muatannya dalam kolom. Nah, tadi kan ada kolom. Ya. Jadi satu elektron itu besarnya adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19. Itu berapa itu kan? Pangkat 12, 15 itu kan, 18 min. Nah, ada yang itu tadi. Ini dia gunanya. Perlu kita tulis 0,000 sekiannya gitu kan. Kemudian tembaga. Nanti kita lihatin simbol atomnya ya. Emas, Armstrong, perak gitu ya. Itu adalah konduktor yang baik. Kenapa dia baik? Nah atom tembaga tadi mempunyai atom seperti gambar berikut ya. Dia elektron terluarnya itu jarang. Di sini hanya satu. Nanti urutannya kita lihat di bawah nanti gimana urutan 2, kemudian ini 8, ini nanti apa ada ininya perhitungannya ya. Terakhir satu. Udah 9 kan? 2, 8, 18, ada lagi yang berikutnya. Nanti ada di bawah, tapi nanti ada sedikit perbaikan, nanti saya sampaikan lagi minggu depan. Urutannya. Jadi dia udah terluar sendiri lagi. Yang ini bagian dalam banyak lagi, ini 18. Ya, ini 8, ini yang idealnya nih kan. Ini 2 bagian terdalamnya ya. Maksimalnya ya. Nah, nanti kalau yang hanya satu elektron gimana ya? 1, 2, baru 3 baru sisanya sih. Tapi itu gas itu ya. Nanti kita lihat. Ini yang tembaga bahan metal. Ya, betulnya. Sehingga di satu gampang lepas. Makanya kenapa dia bisa mudah lepas. Yang tembaga ya, sebabnya seku. Itu juga yang emas nanti. Ini kita lihat di sininya. Intinya bagian kalau tembaga itu urutan ke ini tadi ya. Dia elektron keduanya urutan keempat, orbit keempat. Kita tampilkan ya lagi ya, orbit keempat ya. Udah orbit keempat kan cukup jauh tuh. Satu lagi. Ya, ada orbit keempat satu lagi sehingga mudah lepas. Nah, ini emas gimana nanti? Juga orbit keberapa? Perak gimana? Kita stop dulu. Tampilkan ini. Simbol dari atom. Setelah tampilin. Kita sambil dulu ya. Ya. Periodik ya. Saya sampaikan kenapa dia mudah lepas, artinya mudah dialiri listrik. Boleh ya. Ini saya tampilkan. Tembaga nanti sama golongan dia ya.
Ya, unsur periodik dari unsur yang ada di bumi yang sampai sekarang diketahui ya. Karena selalu berubah dari awal-awal diketahui. Dari hidrogen nanti sampai ini tembaga tadi di sini kan tembaga. 29 dia kan? 29, satu di luar. Orbitnya udah keempat, apalagi ini 47. Ya. Pasti di orbit kelima nanti. Apalagi emas. Perak ya. Emas, AU, astral. 79 orbitnya di kelima ke enam. Makin jauh dari inti, makin mudah lepas. Jadi yang terbaik apa? Ya emas lah yang terbaik untuk lepas. Baru perak, baru tembaga. Tetapi dalam kenyataannya, kamu lihat untuk kabel-kabel di PLN, kabel-kabel di rumah, di kantor, kan tidak ada orang yang menggunakan emas sebagai kabelnya kan? Jangankan emas, ya. Yang tembaga saja itu bisa dicuri orang. Jangankan tembaga, ya. Rel kereta aja yang dari besi ada nyuri, gitu kan? Nah, makanya dibuatlah bahan yang tidak terlalu mahal, tapi sifatnya masih mudah dialiri oleh aliran listrik. Tapi ada nggak emas itu digunakan? Ada untuk IC nanti ya. IC kan ukurannya kecil ya, sangat kecil. Ada yang digunakan. Harganya kan mahal untuk IC itu kan. Tertentu nanti ada digunakan emas itu sebagai konduktornya. Tapi itu kan kecil IC itu. Paling berapa senti, ukur berapa senti kan. Nah, apalagi konduktornya pasti kecil. Nah, kenapa kabel tidak digunakan orang ya? Karena mahal bisa digunakan orang. Dan nanti bayar listriknya orang berapa? Gitu kan mahal sekali gitu ya. Pokoknya kamu beli kabel untuk cas HP, gitu kan? Emas ininya untuk konduktornya, udah berapa dijual orang gitu kan? Nah, orang emas dijadikan untuk perhiasan. Makanya dikasihlah bahan-bahan metal lainnya yang mendekati tembaga ini, benar-benar tembaga. Tembaga pun tidak ada ya orang, ada itu di campuran ya. Untuk bagian-bagian tertentu ada. Ya, karena kabel-kabel yang bukan serabut itu ya, kan ada tembaga itu. Cuman bukan tembaga murni, dari campur. Nah, itu dia kenapa dia mudah lepas. Kemudian kalau dia susah lepas isolator, itu dia adalah di sininya itu bagian luarnya tuh paling 8. Jadi dia kuat. 8 itu paling ini dia, susah untuk lepas. 8 dia bagian luarnya ini. Sehingga dia susah lepas. Kalau ini kan satu, udah bagian luar satu. Ini bagian luar lepas sehingga ikatannya masih kuat sehingga dia susah dialih. Disebut isolator. Bisa nggak dia bisa dikasih tegang jauh lebih besar, tapi dia akan kebakar dulu ya. Seperti kabel kita tuh. Umpamanya kita kabel kita kecil, kita bebannya banyak, udah disambung ke kabel sama AC, disambung lagi komputer, disambung lagi mesin gitu ya, mesin air umpamanya, kemudian setrikaan ya bisa kebakar itu. Nah, itu artinya apa? Bahan yang tadinya isolator sudah tidak sanggup menahan arus yang lewat, sehingga dia akan kebakar, sifatnya menjadi konduktor lagi. Aset jadinya kita kan. Karena kalau dia sudah menjadi konduktor dua-duanya kan, dia tadi pembatasnya dua kabel kan dibatasi oleh isolatornya di konduktor kan korslet, short circuit namanya. Nah, itu dia konduktor. Bahannya ya yang paling bagus itu adalah keramik. Itu untuk esa tegang tinggi, lihat esa tegang itu keramik. Nah, kalau yang rendah kita ya bisa pakai karet gitu ya, seperti kabel-kabel kita bisa campuran karet itu ya, bisa dengan plastik supaya dia fleksibel gitu ya, seperti kabel biasa. Bahan yang tidak mudah. Tapi dengan batas tegangan tertentu. Makanya di kabel itu diurut. Kalau kabel ini maksimalnya berapa. Ini urutan ini tadi. Tapi ada bagian bawahnya agak sedikit ini. Sampai 32 ini benar. Jadi outer pertama itu 2. 8, 18. Ini beda ini. Beda. Ini ada kurang benar. Bisa benarin. Rumusnya ya. 2 dikali 2. Maksimalnya ya. Kalau hidrogen masa 2 juga Pak ya. Bisa ada 1 deh kan. 2. Ini. Kalau pas 8, ini paling kuat dia nanti. Apa yang 8 tadi? Saya kalau sini kan yang 8 ini masih apa namanya? Ini masih golongannya apa namanya? Gas ya kita.
oksigen itu. Hidrogen 1. Litium 3. Beryllium itu salah satu nanti untuk nuklir itu ya 4. Natrium 11. Boron, nah ini salah satu untuk bahan semikonduktor. Karbon 6. Boron 5. Karbon 6. Nitrogen itu gas ya 7. Oksigen 8. Itu bahan-bahan yang jadi anti listrik. Di mana bahan semikonduktornya? Gitu ya. Kita masuk. Tapi dia di antara itu. Kan? Tidak 8 bagian luarnya, tidak juga 1 atau 2. Misalnya 2, 2 itu masih mudah dia lihat. Harus sedikit ya bagi luar. Pada saat ini tadi ya, ini orbitnya stabil berarti. Pada saat normal ya, tidak diganggu dengan apa-apa, walaupun dia hanya 1 di luar, elektron tidak lepas dari atom, tetap dia bergabung dengan atom yang lain, dengan elektron yang lain. Walaupun orbitnya beda ya, itu tidak lepas dari atom pada keadaan normal. Itu dia. Nah, pada saat itu ya, pada saat normal tidak diganggu. Nah, ini dia. Dia orbitnya stabil, tidak ada gangguan. Apakah secara panas, apakah terangan, atau bahan kimia gitu ya. Sehingga dia seperti itu, walaupun dia hanya 1. Tapi kalau nanti sedikit di area listrik, udah elektronnya langsung lepas. Nah, itu dia. Nah, inti tadi udah kita bahas ya, intinya. Jadi dia 29, arti 28-nya yang bagian dalam, satunya 1, 2, 3 ya, 28, orbit keempatnya dia yang 1. Nah, kalau dilepas, berarti konduktor tadi kekurangan 1 elektron. Dia akan mencari elektron lain kalau ada yang dekat sama dia. Itu dia ya. Sebut Hall nanti. Ya, sehingga yang lepas tadi menjadi apa? Elektron bebas. Nah, elektron bebas inilah yang mudah menjadi aliran listrik. Elektron yang tidak terikat lagi sama atomnya. Kalau tadi di tembaga sudah lepas. Tadi kan 1 atom kita buat ya. Kalau tembaga itu kan adalah jutaan atom itu. Jadi kalau dia yang lepas bagian satu-satunya, akan banyak listrik yang lewat. Nah, bahan semikonduktor dari mana? Nah, bahan semikonduktor nanti adalah di antaranya. Nah, bahan terbaik tadi kan, foto terbaik emas banyak tembaga tadi kan, mempunyai 1 elektron valensi bagian luarnya ya. Elektron valensi, elektron orbit terluarnya hanya 1. Nah, sedangkan isolator yang baik tentunya ya, adalah mempunyai 8 elektron valensi. Kalau 7 Pak, ya kurang baik tapi udah masih isolator. Tergantung tegangannya ya, tegangan yang diberikan. Isolator adalah 8 bagian luarnya. Susah lepasnya. Bisa nggak lepas? Bisa lepas asal dikasihkan tegangan yang sangat tinggi atau panas yang sangat tinggi, dia lepas juga. Ya kan? Semikonduktor di mana? Di antara ini. Di bawah 8, tapi di atas 1. Biasanya di 4. Yang baiknya ya. Yang baik adalah 4. Jadi, isolator terbaik adalah 8 elektron valensinya akan keluar. Konduktor terbaik adalah 1. Misalkan 2 atau 3. Bisa nanti gitu kan. Lebih susah lepasnya kan? Karena dia ada ikatan. 1 lebih mudah lepas daripada 2. 2 lebih mudah lepas daripada 3. Nah, kalau 4 itu lebih susah lepas daripada 3. Nah, sudah menjadi bahan semikonduktor nanti. Bisa jadi konduktor, tapi tegangan tertentu tidak. Tegangan tertentu konduktor. Isolator 4. Kalau isolator adalah 8. 1, 4, 8. Yang 4 itu tengah-tengah kan. Itulah bahan semikonduktor. Dan jumlah bahan semikonduktor, tapi dia yang pertama dipakai orang yang ditemukan bahannya germanium. Adalah ini tadi. Tapi sekarang kebanyakan adalah silikon. Tapi germanium masih ada nggak? Masih ada alat-alat tertentu. Seperti dioda tertentu ya, untuk arus kuat malah dia. Silikon nih, germanium 32. 32 kalau kita gunakan tadi, nanti silikon 8 ya. Kalau kita gunakan tadi, urutannya gimana? 2, 8, 18 gitu kan? Maksimalnya ya. 2, 8, 18. Kita lihat. Berapa dia untuk yang ini kan berapa tadi sebentar? Cek dulu ya. Lupa lagi. Ini dia 32 ya, 32 dan 18. Kita germanium dulu. Kita gunakan rumus yang tadi perhitungannya ya.
Itu 32. Berarti yang pertamanya 2, ya. 32 kan. Yang keduanya 8, berarti 10. Yang ketiganya 18 tadi kan. Nah, yang ini masih ada nih yang 29. Nah, ya. 2, 8, 18, berarti 28. Jadi 32, sisanya berapa? Berarti 4 kan? Berarti dia 32, berarti 4. 4. Pada orbit ke 4. Ini sama. Kalau tembaga orbit ke 4 juga, cuma 1. Ya. Tembaga orbit ke 4, 1. Germanium orbit keempat dia 32 ya. 4 tapi. Ini 1, ini 1, ini 1. Jadi masih ada teman yang mengikat dia, yang mempertahankan dia. Ini enggak. Kalau melepas, lepas saja sendiri gitu kan. Kalau ini masih ada teman. Jadi lebih susah dia lepasnya daripada konduktor tadi. 32. Kemudian yang keduanya tadi adalah silikon 14. 14, 2 dengan 8, 10, sisanya 4. Orbit ketiganya 4. Kalau germanium orbit keempatnya yang 4. Sedangkan silikon orbit ketiganya yang 4. Mudah juga lepas orbit, agak susah ya, tidak betul mudah, tetapi dia lebih kuat dia daripada germanium. Jika germanium dikasih tegangan tertentu sudah lepas, ya, sedangkan silikon tidak, karena dia lebih dekat ke inti. Dekat. Hanya orbit ketiga kan. Jadi ikat tarikan inti ini lebih besar daripada orbit keempat. Apalagi yang pertama paling kuat, yang kedua, nomor 2 kuat, yang ketiga, nomor keempat, dan seterusnya. Semakin besar jumlah elektronnya, nanti semakin keluar ya. Bagian luarnya lebih mudah lepas. Mudahnya tergantung ya. Kalau dia 8 juga lebih susah. Susah, walaupun dia orbitnya orbit yang lebih tinggi ya. Itu kalau lebih susah. Tapi jika dibandingkan dengan 8 yang orbitnya lebih rendah, akan lebih susah lagi orbit yang lebih. Ini dia kan. 14 tadi, 2, 8, 4. Sama-sama 4. Silikon dengan germanium sama-sama 4. Tetapi beda orbit. Sama-sama agak susah lepasnya. Berarti di 4 juga. Kalau germanium orbit ke-4, silikon orbit ke-3. Sehingga untuk dia lepas ini, silikon jika dikasih tegangan, memerlukan tegangan yang lebih besar daripada germanium. Walaupun sama-sama 4. Jika di silikon bapaknya orbit ke-3 kan, germanium orbit ke-4. Dia lebih mudah lepas. Sehingga apa nanti? Nanti tegangan thresholdnya, tegangan diodanya, atau tegangan junctionnya, germanium dengan silikon ini, germanium lebih rendah. Sama-sama 4 loh. Tapi dia, kenapa lebih rendah? Ya, karena orbitnya lebih besar. Jauh dari inti. Ini lebih dekat ke inti. Nah, ini kristal silikon. Umpamanya ini kita gabung nih beberapa dengan banyak. Ini kan satu ya, satu atom. Bagian luarnya seperti ini kan, kan enggak. Yang berhubungan dengan dunia luar adalah bagian terluar. Lepas dulu ini semua, baru bagian yang ini berhubungan. Dan selagi ini ada, tidak bisa. Umpamanya 3, 4 nih. 3 lepas masih 1. Bagian ini tidak bisa keluar. Tetap dia. Bagian orbit kedua ini akan lepas jika ini semuanya lepas. Ini akan lepas. Jadi jika dikasih lagi tegangan atau panas yang lebih tinggi. Sebaliknya. Ini kristal adalah kumpulan dari banyak jutaan atom ya. Atom ini kelihatan sama mata. Tapi kalau di kristalnya kelihatan dengan mata telanjang seperti sekali. Karena jadi kumpalan ya, kumpalan. Ini dia. Ini 4 bagian luarnya aja kita simbolkan ya. Ini 4, ini 4, silikon 4, 4. Ini antara satu dengan satu lain dihubungkan oleh atom yang lain. Sehingga dia ada ikatan. Kuat dia. Ini disebut elektrovalensinya tadi. Ikatannya itu disebut ikatan kovalen. Kovalen bond. Dulu, kalau kamu nggak tahu lagi ya. Dulu ada sepak bola Indonesia itu namanya perserikatan. Disebut dari awalnya itu zaman Belanda namanya buang. Itu perserikatan. Ikatan. Jadi kalau banyak orang perserikatan gitu kan. Ikatan kovalen. Yang mengikat elektronnya tidak mudah lepas. Kecuali tadi dikasih tegangan, dikasih panas, atau dikasih batu. Inilah aslinya. Nah, bahan semikonduktor asli seperti ini, disebut murni ya, intrinsic namanya. Ini tidak ada artinya, tidak berguna. Dia mirip aja, mirip dengan tegangan tertentu, dia seperti isolasi, pada tertentu hanya sebagai konduktor. Berguna. Nah, nanti makanya dia dicampur. Murni ya. Nah, kalau yang ini juga, kalau dilepas,
Ini nanti ada elektron bebas. Karena ini kena panas, kenapa? Ada ini lepas. Ini menjadi elektron bebas tadi yang bisa menjadi, tapi lepasnya susah. Ini katanya kuat ya. Perlu energi yang tinggi. Nah dia diikat oleh ini. Yang ini juga kuat diikat dengan ini. Yang ini juga kuat diikat. Yang ini juga. Kan? Lalu terus murni dia. Kemudian ekstresik. Bahan semikonduktor ekstresik. Murni ya. Ya, ekstresik ini artinya apa? Dia dicampur. Jadi kalau dicampur adalah kita mencampur biasanya dengan yang lebih banyak atau yang lebih sedikit gitu ya. Nah, kita nyampur beras saja, yang lebih bagus dengan atau yang lebih kurang bagus maksudnya. Tidak dicampur. Kalau dia dicampur dengan sama bukan nyampur namanya. Silikon dengan germanium bukan nyampur. Karena 0,4 ya. Itu dicampur dengan apa? Dengan atom yang lebih besar, elektron koleksinya atau yang lebih kecil. Jadi yang lebih besar atau kecil apa? Kita lagi uji atom. Jadi, ini dengan apa? Jadi kan germanium silikon ya. Sini yang banyak digunakan. Kenapa? Apalagi silikon. Silikon itu adalah bahan di bumi yang sangat banyak gitu. Setelah udara. Jadi dia bercampur dengan air. Itu meminta dulu. Ya. Juga dengan emas. Orang nambang emas itu bisa langsung dapat emas. Itu dari tanah campuran tanah itu. Ya, ya, kan. Begitu. Besi juga begitu. So, ya. Waktu itu kayak apa namanya batu ya yang kayak dengan batu itu batu bara benar. Pun nanti di titik tanah atau yang macam dia di dalamnya sudah emas, perak, gitu. Bukan seperti juga. Hari ini tadi 14, berarti kita tambah dia dengan yang kurang, berarti 13 atau 5 atau 31 kalau gitu ya. Atau tambah dengan yang di atasnya yang lebih banyak 15 atau 7 atau 33 ya. Yang lebih kecil apa tadi? Ini boron. Aluminium 3B. Gallium. Yang lebih banyak dari 4 biji. Kan? 24 supaya 3 kan? Kalau ini kan 24 pas. 24. Ini 24 284. 284. Ini 283. 285. Bagaimana? 283. Ya, tahu? Gimana? Kira-kira berarti dia ada yang lebih, ada yang kurang. Itulah yang akan menjadi cikal bakal dari bahan kimia tipe A. Contoh, di doping. Doping itu adalah dari mana? Ya. Hanya doping kebenaran. Ini doping ada gunanya. Tidak sama doping itu jelek ya. Pengotoran. Dan tidak murni lagi dia. Makanya disebut ekstresik. Kalau intrinsik murni. Kalau silikon semua, 4 semua, 8 semua gitu ya. Tapi itu akan mahal. Ini dia kita tarik dengan kita tambah dengan yang lebih besar. Yang tadinya 4 bagian luarnya fosfor 5. Sehingga apa akibatnya? Nanti yang atom fosfor tadi elektron valensinya ada tidak pasangan. Karena silikon 4 semua kan. Datanya 5. Yang 4-nya dapat pasangan, yang satunya kemana? Nah inilah menjadi elektron bebas. Walaupun belum diapa-apakan, belum dipanaskan, belum dikasih bahan kimia atau ketegangan, dia sudah mempunyai elektron bebas. Dan itu tadi kan dipanaskan dulu baru ada apa? Tidak. Kenapa? Karena ada satu atom dari atau ada beberapa atom yang tidak dapat pasangan. Kenapa? Yang dia 5, yang lainnya 4. Yang satunya pasangan kemana? Kalau ada lagi 5 di sini. Ini dapat satunya mana? Jadi dia dikotori dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada yang silikon tadi atau jumlahnya. Jadi yang ditambahkan lebih sedikit. Ini 1 juta atom, ini tambahkan 10.000 atau 20.000. Tidak sama, kalau sama nanti dia akan repot. Ini menjadi bahan semikonduktor kelebihan elektron, makanya disebut bahan semikonduktor tipe N. Kenapa N? N singkatan dari negatif. Kenapa N? Karena elektron itu negatif.
Nah, makanya dia spin N. Jadi dia kelebihan ini sebenarnya, kelebihannya elektron. Ya kan, disebut tipe N, kelebihan elektron. Ini yang ditambah dengan bahan si contohnya fosfor ya. Nanti ada 3 juga tadi kan, arsenid dan sebagainya. 5 dia, yang lainnya 4, sisa 1. Nah kalau ditambahnya dengan yang 3 gimana? Kalau yang 5 tadi ada yang tidak dapat. Bahan semikonduktор tipe N ya kan. 3 umpamanya. Yang ininya tadi seperti yang 3 itu aluminium, boron atau gallium ya. Mana dia tambahnya gitu ya. Tambah 3. Yang 3 ini ya. Boron atau aluminium. Boron, aluminium atau gallium. 3. Tinggal yang lainnya 4 dia 3. Ada 1 yang kosong. Kalau tadi 1 berlebih. Ya, ini ya. Berlebih dia. Ini 4 ya. 4, 1 berlebih. Elektronnya lebih. Ini kurang malah. Yang kurang apa ya? 3 dong yang kurangnya. Tapi yang lebih 5 ya. Nah ini menjadi hole dia, lubang. Yang akan berusaha menarik elektron. Bebas tapi ya. Bukan elektron yang ini. Yang mempunyai pasangan. Ini umpamanya 4 dia enggak. Yang elektron bebas. Kalau ini kan enggak bebas. Masih terikat oleh inti atom. Dia akan berusaha menarik atom elektron bebas. Sehingga kalau ini jadi masuk, jadi netral lagi. Jadi netral. Ini dia sekarang kekurangan elektron. Sebut semikonduktor tipe P. Dia apa? Karena dia kekurangan elektron. Tipe N negatif, kelebihan elektron. Karena yang lebihnya adalah yang negatif. Jadi dia lebih negatif. Tipe N. Ini P positif, jadi kekurangan elektronnya. Nah, kalau ini digabung, tentunya 2 ya tadi ya, yang berlebih dengan yang kurang digabung, nah, itu tadi pada bagian-bagian perbatasan ini kumpulan kristal kelebihan, ini kekurangan. Pada pertemuan 2 bahan ini, dia akan menjadi netral. Kenapa? Yang kosong ini akan diisi oleh yang lebih. Yang kosong yang 3 tadi ya, diisi oleh yang lebih yang ini. Sehingga dia menjadi netral. Netral lagi. Nggak lebih, nggak kurang di daerah ini. Menjadi perbatasan. Sedangkan yang lain ini kan ini masih kurang. Ini lebih. Nggak bisa lagi, sudah netral di sini. Ini nggak bisa lewat. Inilah menjadi daerah perbatasannya. Atau persambungan. Disebut junction. Yang disebut sambungan. Sini ada junction itu kan. Di Cibubur junction. Itu kan pertemuan itu. Ini dia. Pertemuan 2 buah. Persambungan. Junction itu. Nah ini disebut daerah netralnya. Atau kalau tegangan ini tegangan threshold, batas ambang namanya. Ya. Berapa dia supaya ini hilang? Nah, itu yang disebut nanti. Kalau pemilu ada batas ambang untuk presiden 20% suara partai atau gabungan gitu kan. Itu. Batas ambangnya. Untuk partai yang lewat ke Senayan harus 3% atau 4% gitu ya. Kalau tidak dia tidak masuk. Seperti partai dulu ada suaranya seperti PBB dulu ya, atau Bintang. Tapi nggak sampai 4%, nggak masuk ke Senayan. Tapi di daerah yang mencapai 4% dia masuk. Ya. Ini juga daerah ada tegangan tertentu yang membatasi dia. Jika tegangan tertentu belum dilewati, ini elektron tetap di sini, ini tetap kekurangan. Ini kelebihan, ini kekurangan, ini kelebihan, ini kekurangan. Karena ada daerah netral. Ini daerah threshold perbatasan, junction. Atau disebut juga daerah deflection. Deflection regular. Jadi nanti ada, kalau tegangan dia menjadi tegangan junction, VJ, VD, deflection, tegangan threshold. Sama. Nah, untuk supaya dia ngalir ke sini, ini harus kita hilangkan. Hilangkan apa? Ya, pakai tegangan, atau pakai panas, atau pakai. Jika ini sudah menyebar ke sini, terjadilah arus. Untuk menyebar tegangannya ada 2 cara. Nah, ini bagian yang kekurangan ini disebut aseptor. Kurang elektron. Ini donor, karena dia lebih. Dia akan nyumbang ke sini nanti. Donor, yang lebih kan. Dan negara donor dulu waktu Indonesia waktu nyumbang ke CGI dulu kan. Nah, itu negara donor kan. Di kubukan Belanda, padahal banyak negara lainnya lebih besar gitu, cuma dia koordinator. Donor. Indonesia menjadi aseptornya penerima. Zaman itu berbunga. Nah, kalau ini juga itu. Cuman dia tidak bisa menyumbang ke sini selagi daerah netralnya ada. Menghalang dia netralnya. Aseptor tidak bisa menerima donor selagi daerah netral. Ya. Gimana supaya dia hilang? Nah, kasih tegangan. Salah satunya ya,
Menghilangkan daerah refleksi penunjuk satu daya nanti atau tegangan. Ada pertama satu daya maju atau forward bias. Jadi tegangannya, gimana memberikannya? Ini DC ya. DC ya. Tegangan positif dari baterai atau dari power supply, satu daya, dimasukin ke bagian P-nya. Yang kekurangan, elektron. Bagian negatif, dihubungkan ke bagian N, atau yang kelebihan elektron. Sehingga ini N dengan N, jika dikasih tegangan, ini dia akan menjadi berkurang. Daerah elektronnya. Naikin lagi, berkurang lagi. Itu tergantung berbeda antara silikon dengan germanium. Silikon, waktu germanium, ini sudah hilang, silikon belum. Tapi kalau silikon sudah hilang dari elektron, germanium juga pasti hilang. Nah, germanium lebih mudah lepasnya. Itu juga. Jadi tegangan berkurang di daerah. Suatu saat tegangan tertentu, daerah netral menjadi hilang. Akibatnya apa? Kalau pembatas sudah hilang, berarti elektronnya akan lari ke sini mencari hole. Pada saat perpindahan itulah terjadi aliran listrik. Elektron berpindah dari kanan ke kiri. Kelebihan elektron ke kekurangan elektron. Listrik mengalir dari kiri ke kanan. Jadi aliran listrik dengan elektron itu berlawanan. Itu juga di prosesor. Jadi sebenarnya elektron lari ke sini. Listriknya lari ke sini. Itu listrik yang disebut kita listrik konvensional. Jadi arah elektron dengan arah listrik itu berlawanan. Kalau elektronnya ke kiri, listrik ke kanan. Elektronnya ke kanan, jika daerah ini sudah hilang. Hilangnya apa? Tegangan ini. Inilah pada saat ini hilang itu tegangan threshold. Kalau ada tegangan 3 volt memang hilang kan? Wah, tegangan threshold 3 volt. Tapi supaya ini ada terjadi arus, berarti dia harus 0,3 volt ya, berarti 0,3 ya. Itulah daerah dia hilang. Di bawah itu masih walaupun tegangan ada 0,2 volt namanya. 0,1 volt tidak ada. Tapi kalau ini konduktor udah atau nanti ini hanya resistor udah akan ngalir. 0,1 tetap ngalir arus. Tinggal besar kecilnya aja kan tetap ngalir. Tapi ini tidak. 0,1 kalah. 0,2 belum. 0,3 kalau germanium sudah lewat ada arus kecil. 0,4 makin besar arus. 0,5 makin besar. Tetapi kalau untuk silikon 0,3 masih belum ada arus. 0,4 belum ada arus. 0,5 belum ada arus. 0,6 kemungkinan ada atau kebanyakan tidak. 0,7 baru ada. Itulah daerah threshold. Jadi kalau germanium thresholdnya nanti 0,3, kemudian 0,2 sampai 0,3 ya, di antara itu nggak sampai 0,3 sebenarnya. Jadi untuk memudahkan 0,3. Ini germanium, silikon 0,7. Sebenarnya 0,6 sekian ya, lebih besar dari 0,6 tapi lebih kecil dari itu. Tapi nggak sampai 0,6 setengah ya. Bisa. Nanti kita coba waktu praktikumnya nanti. Simulasi bisa coba. Nah inilah arah hilang dia kan, dengan tertentu. Hilang mengalir elektron. Kalau arahnya kita balik, kalau tadi positifnya ke tipe P yang kekurang elektron, negatifnya ke tipe N yang kelebihan elektron, sekarang kita balik ke daerah. Gimana dia? Nah, kalau dibalik, dia malah daerah elektronnya akan semakin besar. Ini kan kurang elektron tadi ya, ini sininya, ini kelebihan. Kita balik nanti lebih besar, lebih besar. Apa akibatnya apa? Ya harus makin nggak lewat. Orang dia hanya sedikit aja tadi nggak lewat, apalagi makin. Kecuali dia tegangan kita berikannya arah balik ini adalah sudah melewati kemampuan disebut nanti tegangan breakdown-nya. Nggak boleh kita melewati bekerja di atas tegangan breakdown. Breakdown-nya nggak boleh harus di bawah itu. Ini akan rusak. Akan mengalir arus yang sangat besar. Ini menjadi apa? Isolator. Tapi jika tegangan kita turunkan lagi tetap isolator dia, sudah rusak. Makanya kita tidak boleh memberikan tegangan di atas tegangan threshold. Masing-masing ada komponen nanti ya. Kalau umpamanya resistor itu dayanya. Daya berapa watt? 4 watt, setengah watt, 1 watt, 5 watt, 10 watt umpamanya kan. Jika lebih nanti dia akan kebakar. Akibatnya kebakar apa? Jadi dia menjadi konduktor. Kayak kawan aja. Sehingga arus yang besar tadi akan tegangan besar akan melewati arus besar. Jadi dia tidak makin dikasih tegangan negatif makin hilang. Tapi ada nanti dioda yang bekerja seperti ini. Negatif yang bekerja. Kalau positif sama dengan yang di atas. Kalau negatif dia akan nanti ada dioda khusus. Nanti kita tadi kan bahas dioda khusus. Nah ini dia bentuk grafiknya. Arah majunya ya. Arah balik nanti ini ke germanium dia 0,2 sampai 0,3.
Dalam perhitungan kita gunakan 0,3 supaya aman. Di dalam prakteknya dia lebih besar 0,2 tapi di bawah 0,3. Untuk silikon 0,6 sampai 0,7 tapi diambil 0,7. Kenapa 0,7? Karena dia ini elektron valensinya lebih dekat ke inti dibandingkan ini. Ini di orbit keempat, ini orbit ketiga. Nah, silikon memerlukan energi yang lebih besar supaya elektron orbit keempatnya itu lepas. Sedangkan kalau germanium kan tidak. Kenapa dia? Kan lebih. Nah, sebenarnya kan yang lepas tadi adalah elektron bebasnya ya, elektron bebas itu lepas. Yang disebabkan oleh doping atau pencampuran bahan semikonduktor tadi dengan yang lebih kecil elektron bebas valensinya dari bahan semikonduktor atau yang lebih besar. Nah, tegangan ini tadi disebut ada tegangan threshold, gitu ya. Ada tegangan dioda disebut juga, ada tegangan junction. Itu terserah ya. VT berarti dia angkat threshold. VD berarti tegangan dioda. VJ tegangan junction. Bahannya itu juga. 0,7 untuk dalam perhitungan ya 0,6 sampai 0,7 untuk silikon, 0,2 0,3 untuk germanium. Ini dia. Kemudian pada arah balik tadi sebenarnya ada arus. Tapi kalau silikon itu boleh kata nggak ada ya. Nanti kita simulasikan atau prakteknya memang ada ya. Tapi nanti kalau bahan yang lain dia ada arus yang kecil, disebut arus bocor. Sehingga ini nanti untuk menghitung transistor itu nanti. Ada tinggal ambil downnya boleh. Tapi ada nanti dioda yang bekerja di sini. Bekerja pada daerah breakdown malah. Daerah ininya dia sama dengan ini. Nah, itu ya. Ini bahannya nanti kita bahas minggu depan. Mana penggunaan dari bahan semikonduktor yang hanya 2 buah sambungan. Kelebihan elektron dan kekurangan elektron. Tuh ya. Nanti dia ada yang 3 sambungan. Nah, gimana dong kan hanya 2. Negatif, positif. Nah, nanti gimana? Ada yang negatifnya 2, positifnya 1. Yang berbeda di tengah. Tidak boleh yang sama dekat-dekat. Nggak ada gunanya. Sama dia dengan dioda. Nah, sampai di sini dulu kita lihat ini ya. Nanti videonya bisa dilihat di Google Classroom ya. Di yang saya kirimkan linknya tadi itu link Zoom dengan linknya Google Classroom. Google Classroom bisa itu kan nanti ya. Diklik kalian akan terdaftar langsung bisa dilihat untuk melihat link videonya. Saya kirim link juga ke Google Classroom nanti ya, YouTube. Nanti saya masukin ke YouTube dulu. Nanti kalian bisa ambil untuk ininya ya. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita. Nanti ininya saya